Yo, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya buat tentang komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling. Jadi langsung saja kita ke PPT-nya. Oke, komunikasi sebagai landasan keterampilan konseling oleh Ahmad Sulham dengan NIM 1744-440003. Konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh ahli kepada individu yang bermasalah dengan tujuan teratasinya masalah yang dihadapi individu tersebut. Dalam proses ini tentunya melibatkan penggunaan keterampilan-keterampilan tertentu untuk tujuan tertentu pula. Tujuan utama menggunakan keterampilan konseling adalah untuk membantu konseling mengembangkan keterampilan pribadi dan inner strength atau kekuatan batin agar mereka dapat menciptakan kebahagiaan di dalam kehidupannya sendiri dan orang lain. Dengan demikian, keterampilan konseling digunakan oleh para konselor profesional untuk membantu individu atau kelompok agar memiliki kemampuan secara mandiri, memberdayakan dan menurun dirinya sendiri. Hal ini secara langsung berkaitan dengan tujuan akhir proses konseling. Dalam proses konseling, pemakaian keterampilan konseling oleh konselor dibagi menjadi 5 tujuan berbeda, yaitu pertama, supportive listening, memberi konseli perasaan dipahami dan diafirmasi. Kedua, mengelola situasi bermasalah. Ketiga, problem management. Keempat, mengubah keterampilan-keterampilan buruk konseli yang menciptakan masalah bagi konseli. Kelima, mewujudkan perubahan falsafah hidup. Tentunya, kelima tujuan keterampilan konseling ini diselenggarakan oleh konselor dengan media komunikasi, baik melalui bahasa verbal dalam wujud penyampaian kalimat atau kata-kata, ataupun melalui isyarat tubuh atau bahasa non-verbal. Terdapat 4 pengelompokan utama keterampilan yang digunakan konselor dalam proses konseling, yaitu 1. Keterampilan dasar yang terdiri dari mendengarkan, empati, dan pemahaman mendalam serta diam. Kedua, keterampilan yang biasa digunakan terdiri dari pertanyaan, pengungkapan diri, modelan, afirmasi, dan dorongan, serta menawarkan alternatif, memberikan informasi, dan memberikan saran. Ketiga, keterampilan lanjutan yang biasa digunakan terdiri dari konfrontasi, penafsiran, dan kolaborasi. Keempat, keterampilan konseling lanjutan dan spesialis terdiri dari penggunaan metafora, hipnosis, keterampilan strategis, metode restrukturisasi kognitif, narasi dan cerita, terapi sentuhan, paradoxial intention, bermain peran, berbagai teknik visualisasi, dan sebagainya. Secara implisit, dapat dicermati bahwa sebagian besar keterampilan-keterampilan yang dikemukakan tersebut melibatkan kemampuan konselor dalam berkomunikasi. Salah satu bahasan yang lebih konkret tentang penerapan sejumlah keterampilan komunikasi yaitu 1. Komunikasi verbal. Komunikasi verbal atau percakapan terdiri atas pesan-pesan yang dikirimkan oleh konselor kepada konseli dengan menggunakan kata-kata. Dimensi komunikasi verbal meliputi bahasa, isi, frekuensi pembicaraan, dan kepemilikan atas perbendaharaan kata-kata. Kedua, komunikasi vokal. Komunikasi vokal konselor dapat menyampaikan tentang apa yang sesungguhnya dirasakan dan seberapa responsif konselor secara emosional memahami perasaan konseli. Komunikasi vokal mencakup 5 dimensi yaitu volume, artikulasi, nada, penekanan, dan kecepatan berbicara. Ketiga, komunikasi tubuh. Komunikasi tubuh terdiri atas pesan-pesan yang dikirimkan oleh anggota tubuh, yaitu ekspresi, wajah, tatapan, kontak mata, gestur, postur, dan posisi tubuh, kedekatan secara fisik, pakaian, dan cara berdandan. Ekspresi wajah konselor, terutama melalui mata dan alis, merupakan wahana utama untuk menyampaikan pesan kepada konseli. Keempat, komunikasi sentuhan. Komunikasi sentuhan merupakan upaya mengirim pesan melalui sentuhan fisik. Beberapa hal yang perlu jadi perhatian terkait komunikasi sentuhan yaitu bagian tubuh apa saja yang digunakan konselor untuk menyentuh, bagian tubuh konseli yang disentuh dan seberapa lembut atau tegas sentuhan tersebut. Kelima, komunikasi mengambil tindakan. Komunikasi mengambil tindakan merupakan berupa pesan-pesan yang disampaikan konselor dalam situasi tidak bertatap mata, misalnya mengirim catatan, tindak lanjut kepada konseli. Oke. Penguasaan berbagai keterampilan yang tepat menjadi garansi bagi kesuksesan penyelenggaraan konseling. Konselor dan calon konselor dituntut untuk menguasai sejumlah keterampilan konseling, sehingga penyelenggaraan konseling relevan dengan kebutuhan dan permasalahan konseling. Dalam hal ini, penguasaan keterampilan komunikasi oleh konselor merupakan sesuatu yang sangat urgent, karena terkait erat dengan menunjang efektivitas penggunaan keterampilan-keterampilan konseling lainnya. Penggunaan keterampilan konseling, khususnya keterampilan komunikasi, memberi peluang yang lebih besar terhadap harapan keberhasilan penyelenggaraan konseling dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Oke, dari paparan tersebut diperoleh gambaran yang luas tentang keterampilan komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan konseling. Secara garis besar, komunikasi tersebut melibatkan aspek verbal, vokal,
tubuh, sentuhan, dan tindakan, dengan penekanan yang spesifik pada masing-masingnya. Keterampilan komunikasi konselor merupakan elemen utama dalam penyelenggaraan konseling. Penguasaan keterampilan komunikasi akan mendukung efektivitas penggunaan sejumlah keterampilan konseling lainnya dan sekaligus mendorong kesuksesan konselor dalam penyelenggaraan konseling. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya.